Halo teman-teman, dalam pembahasan video ini saya ingin menjelaskan sebuah alat atau modul yang biasa digunakan untuk mencharge baterai lithium ya. Lebih tepatnya sering digunakan untuk mencharge baterai smartphone. Di sini saya mempunyai 3 jenis modul yang berbeda. Dengan bentuk modul yang pertama seperti ini ya. Dan ini untuk yang modul yang kedua dan ini untuk yang ketiga. Sebenarnya sih pada dasarnya fungsinya sama semua untuk mencharge baterai smartphone. Cuma ada satu perbedaan dari ketiga modul ini. Untuk yang kedua modul ini dia mendukung mode pengecasan fast charging, sedangkan yang satu ini tidak mendukung mode pengecasan fast charging ya. Untuk spesifikasi pada modul yang pertama ini saya jelaskan di samping ini ya, samping layar. Nah, saya sorot dulu apa bentuknya seperti ini ya. Dan ini untuk spesifikasi modul yang kedua. Dan ini untuk spesifikasi modul yang ketiga. Penjelasan sedikit tentang pengisian mode fast charging. Jadi sebuah smartphone bisa mendeteksi apakah pengisiannya itu masuk ke mode fast charging atau tidak, diatur dari sebuah IC ya. IC-nya itu seperti ini teman-teman. Nah, IC-nya ini sebagai microcontroller dan sebagai gerbang logika juga. Dan untuk alat ini namanya buck converter. Apabila buck converter dihubungkan dengan receiver ini, di mana dari buck converter dan receiver ini IC-nya itu sama, maka pin-pin dari IC-nya ini akan saling terhubung. Maka pengisian ini akan memasuki mode fast charging karena mereka akan saling berkomunikasi, memberikan sinyal. Dan IC ini juga bagus sih ya, dia mengontrol pengeluaran arus. Jadi ketika kapasitas baterai 50% akan mengeluarkan arus sekian, dan ketika kapasitas baterai di 90%, maka arus yang dikeluarkan akan semakin kecil. Jadi membuat baterai menjadi lebih awet. Nah, apabila buck converter ini dihubungkan dengan receiver seperti ini ya, walaupun IC-nya bentuknya sama, tetapi kan pinnya nggak saling terhubung, maka dia nggak akan memasuki mode fast charging. Jadi seperti itu ya teman-teman, yang membedakan secara kerja smartphone bisa membedakan pengisian fast charging atau tidak. Dan ini buck converter biasa ya, IC-nya juga udah beda dia.
Jadi saya ingin menyimpulkan hasil dari percobaan menggunakan 3 modul ini ya, 3 alat ini. Pertama-tama mohon maaf karena video pembuktian dari hasil percobaannya itu nggak ada ya, karena kan HP-nya yang untuk merekam jadikan juga untuk objek percobaan. Kalau bisa dikatakan bagus, nggak terlalu bagus ya untuk ketiga modul ini. Dikatakan jelek juga masih bisa mencas, bahkan memasuki pengisian fast charging. Cuma ada beberapa kelemahan atau kekurangan dari 3 alat ini. Yang pertama itu dari tingkat suhu. Jadi saat proses charging, ketiga modul ini suhunya itu bisa mencapai 60 derajat Celcius. Itu lumayan panas ya, jadi bisa mempercepat atau merusak si pada alat ini. Jadi disarankan menggunakan heatsink juga, jadi agar lebih awet ya alat ini. Lalu kedua, saat proses charging, ketiga alat ini nih, ketika digunakan HP-nya itu bisa gerak-gerak sendiri dia. LCD itu geser kanan kiri. Jadi disarankan kalau menggunakan alat ini HP itu dalam keadaan mati ya, atau minimal layarnya aja mati. Jadi karena saya pernah nyoba juga sih layarnya aja dimatiin dan itu nggak ngaruh ya, nggak gerak-gerak, itu nggak nyala sendiri. Lalu untuk power supply, saya juga ada pernah ngukur minimal untuk power supply itu di bawah maksimal 2 ampere. Maksimal 2 ampere, karena untuk fast charging itu dia sekitar 1,5 ampere nyedot dari si power supply ya. Lalu untuk yang non fast charging itu dia nyedot ampere itu sekitar 1 ampere. Jadi bagi teman-teman yang mau menggunakan alat ini, siapin juga power supply yang bisa menahan sampai 2 ampere. Jadi itu aja sih informasi dari saya teman-teman, semoga bermanfaat ya informasi ini. Cukup sekian dan terima kasih.